Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wa syukuru lillah. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berharap pertemuan ini akan mengundang maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di penghujung umur kita insya-Allah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, tidak bosan-bosannya kita bermohon pada Allah, semoga musibah yang sedang melanda sekarang ini, COVID-19, segera berakhir dari negeri kita yang tercinta ini, sehingga fungsi masjid, kelas-kelas agama dapat aktif kembali seperti mana sedia kala. Dan tak lupa juga kita berdoa semoga kita beserta keluarga, handai taulan, sahabat dan jamaah sekalian terhindar dari musibah COVID-19 ini insya-Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, yang kita bahas hari ini seperti biasa kitab Tanbihul Ghafilin halaman 490 dari Hasan Al-Basri, bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di saat mendekati hari kiamat, banyak sekali terjadi fitnah, bagaikan suasana di malam yang sangat gelap gulita. Pada saat itu hati seseorang akan mati seperti matinya badan. Seseorang di waktu pagi masih mukmin, tetapi sore harinya boleh menjadi kafir. Dan di waktu sore masih mukmin, tapi pagi harinya menjadi kafir. Pada saat itu banyak orang yang menjual agamanya dengan kekayaan dunia yang tidak seberapa.
Jamaah yang berbahagia, sebuah pertanda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akan datangnya hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, kiamat ini pasti terjadi. Pasti. Sebab untuk menuju ke akhirat, tempat kita yang kekal abadi, maka harus melewati proses kiamat, kehancuran alam ini. Cuma bila waktunya, tak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dijelaskan bukan bila kiamatnya, tapi pertanda-tanda akan terjadinya kiamat, iaitu terlalu banyak fitnah. Fitnah dalam bahasa Melayu kita akan katakan iaitu menuduh seseorang yang dia tidak melakukan perbuatan itu tapi orang tuduh. Nah, itu fitnah. Jadi di tengah-tengah masyarakat kita, kalau disebut fitnah artinya menuduh seseorang berbuat sesuatu yang dia tidak buat. Itu fitnah. Okey, betul. Tapi fitnah yang dimaksud di sini adalah ujian. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah dalam Al-Quran. Aku ciptakan kebaikan dan keburukan itu sebagai ujian. Jadi fitnah di sini ya sebagai makna ujian. Jadi kita tengok berapa banyak ujian-ujian yang Allah telah berikan kepada kita sekarang ini. Ya, dengan gempa buminya, dengan COVID-19-nya, dengan badai tsunami-nya, macam-macam fitnah terjadi sekarang ini. Macam-macam ujian terjadi pada diri kita sekarang ini. Ya, mungkin selama ini kita tidak pernah berfikir bahawa masjid akan tutup seperti mana terjadi beberapa waktu yang lalu. Kelas-kelas agama tutup. Mungkin kita selama ini tak pernah berfikir, tidak mungkin. Tapi begitu Allah datangkan ujian berupa musibah COVID-19, apa yang terjadi? Oleh kerana itu, mari kita ambil iktibar, ambil pelajaran dari segala musibah, dari segala ujian yang terjadi. Itu satu. Sebagai pertanda dunia itu akan kiamat. Banyak fitnah, banyak ujian akan terjadi. Ya. Dan pada saat itu, hati seseorang akan mati seperti matinya badan. Jamaah, manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Jasmani perlu makan nasi, perlu minum, makan nasi contohnya, nasi lemak ke, nasi biryani ke, dan jasmani perlu minum untuk supaya dia hidup. Rohani pun, hati ini pun perlu makan supaya dia hidup. Jamaah yang berbahagia, kalaulah jasmani ini tidak dikasih makan, ya, tubuh kita ni, jasmani kita tak dikasih makan selama 6 bulan, tidak makan dan tidak minum, tentu badan ini akan mati. Kalau badan sudah mati, sesedap apapun makanan itu, dia dah tak ada rasa dan dia tak boleh makan sudah. Sama. Rohani ini pun perlu makanan. Zikir, makanan rohani. Solat, makanan rohani.
Talabul ilmi, makanan rohani. Muhasabah diri, makanan rohani. Apabila rohani ini tidak diberi makan selama bertahun-tahun, dia tidak solat, dia tidak baca Quran, dia tidak talabul ilmi, dia tidak pernah berzikir, maka hati ini akan mati. Kalau hati sudah mati, saudaraku, dia tidak mampu dan tak dapat lagi nak terima nasihat. Seindah apapun nasihat yang kita kasih, dia dah tak terima. Jangan heran. Jangan heran. Ada orang kita beri nasihat baik, dengan bahasa yang santun, lemah lembut, tapi dia marah. Kenapa dia marah? Karena hatinya mati. Ya. Sadar kita ini jemaah yang berbahagia. Oleh karena itu, jangan jasmani saja yang kita berikan makanannya. Rohani juga perlu, bahkan penting. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar. Inna fil jasadi mudghah. Iza saluhat jasadu kullu. Wa iza fasadat jasadu kullu ala wahya qalbi. Bahawa di dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tapi kalau daging itu kotor, maka kotorlah seluruh tubuhnya. Itulah hati. Sementara kita, yang kita bersihkan, mata, gigi, tangan, kaki, badan, kita bersihkan. Kita mandi satu hari, barangkali 2 kali satu hari. Untuk apa? Membersihkan jasmani. Tapi rohani kita tak pernah kita bersihkan. Bukankah Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, apabila kita solat 5 kali satu hari, ibarat kita mandi di sungai, apakah tidak bersih lagi hati kita? Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, kita sadar betul sekarang ini, dan banyak di depan mata kita, orang yang mati hatinya. Yang tak dengar nasihat. Kadang rumah di sebelah masjid, tapi tak pernah datang masjid dan tak merasa malu. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang qalbun mayit, hati yang mati. Ya, dan itu pertanda dunia akan kiamat. Seseorang di waktu pagi masih beriman, tapi petangnya boleh jadi kafir. Atau petangnya dia mukmin, paginya boleh jadi kafir. Kenapa? Karena dunia, menggadaikan agama demi dunia. Hubbud dunia, kata Rasulullah. Ya. Punca maksiat itu 2. Hubbud dunia wa karinul maut. Terlalu cinta dunia dan lupa mati di sini, maka orang akan melakukan maksiat. Jemaah yang berbahagia, kita bukan benci dunia, jangan salah faham. Kita sayang dunia, cinta dunia, kita raih dunia, kita gapai dunia. Tapi tidak melupakan akhirat, itu yang penting. Carilah dunia ini, gapailah dunia ini. Nikmatilah dunia ini. Yang penting, dia tidak melupakan akhirat. Itu yang penting. Dan tidak melupakan kematian. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Usahakan, kata Allah, apa yang aku sudah anugerahkan kepadamu, jadikan itu bekal, jadikan itu jembatan ke akhirat.
dan jangan lupa nasibmu di dunia. Dan memang kadang-kadang ya banyak yang pagi-pagi keluar daripada rumah dia sebagai Muslim, tapi bila di office, bila di tengah-tengah masyarakat, dia menjadi kafir, engkar kepada Allah. Balik rumah dalam keadaan kafir. Kenapa? Mencari rezeki dengan cara yang haram. Na'udzubillah, sembah na'udzubillah. Ya. Dan pada saat itu banyak orang menjual agamanya. Kenapa dia jual agamanya? Karena harta dunia yang tidak seberapa. Jemaah yang berbahagia, jangan gadaikan agamamu karena dunia semata-mata. Jangan gadaikan agamamu, jangan gadaikan akhiratmu karena dunia semata-mata. Jemaah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita agama Islam. Mari kita sebentar merenung. Siapa kita ini? Ada anak Nabi yang tidak Allah beri anugerah Islam. Anak Nabi Nuh alaihissalam. Bapaknya seorang Nabi, tapi anaknya Allah tidak berikan hidayah Islam. Bayangkan. Ada bapa Nabi, iaitu bapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya seorang Nabi mengajak orang kepada Allah, sementara ayahnya mengajak orang menyembah berhala. Anaknya menyuruh orang menyembah Allah, ayahnya menyuruh orang menyembah batu, menyembah berhala. Tidak Islam. Itu ayah Nabi, Kan'an. Ada isteri Nabi yang tidak Islam. Ya. Isteri Nabi Nuh, contoh. Isteri Nabi Lut, contoh. Bahkan saudara-saudara Nabi sendiri pun, paman-paman Nabi, Abu Jahal itu, Abu Lahab itu, Abu Talib, dekat dengan Rasulullah SAW. Saudara dekat lagi. Tapi Allah tidak berikan anugerah Islam. Lalu kita ni siapa? Saudara Nabi bukan, anak Nabi bukan, bapa Nabi bukan. Satu kampung dengan Nabi apa lagi? Tapi Allah anugerahkan kita Islam. Jaga. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi nilainya dan tidak ada lagi yang melebihi dari Islam. Dan nikmat yang terbesar itu, saudaraku, adalah ketika kita diberikan hidayah Islam, itu nikmat yang terbesar. Hargai itu, hargai. Jangan gadaikan akhiratmu karena dunia. Jangan gadaikan agamamu karena harta. Syukuri. Ya. Tapi nanti sebahagian tanda-tanda dunia akan kiamat, orang mudah sekali menggadaikan agamanya. Demi harta, agama digadai. Demi pangkat, agama digadai. Kenapa? Karena tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, dan itu nikmat yang paling besar dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat iman dan Islam. Al-Ala meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi SAW beliau bersabda, cepat-cepatlah beramal. Ya. Badiru bil a'malis salihah qabla an tazhara sitt. Cepat-cepatlah untuk beramal sebelum 6 hal. Cepat-cepatlah beramal sebelum 6 perkara. Iaitu terbitnya matahari,
dari barat. Sekarang terbit dari timur. Bila matahari dah terbit dari barat, itu tanda. Tanda kiamat sudah semakin dekat. Oleh karena itu sebelum matahari terbit dari barat, mari. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Sebelum matahari terbit dari barat, mari kita segera bertaubat pada Allah, segera mohon ampun pada Allah, dan segera mengamalkan amalan surga. Kalau tadinya kita lalai solat, sekarang kita rajin solat. Kalau sebelumnya kita orang yang termasuk pelit, kedekut, bakhil, sekarang kita menjadi orang yang pemurah. Kalau sebelumnya kita orang yang tidak tahu baca Quran, sekarang dah pandai baca Quran. Sebelum matahari terbit dari barat, mari kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba berbuat kebaikan. Segera beramal sebelum apa? Sebelum Dajjal datang. Dan Dajjal datang itu sebagai tanda dunia semakin dekat kiamat. Dan sebelum asap datang dan dabbah, dan sebelum mati, jemaah, kalaulah diri sudah mati, dah habis waktu kita nak beramal. Jangan banyak berharap supaya orang mengirimkan kita sedekah Fatihah, sedekah macam-macam. Kalau orang ingat, kalau tak ingat macam mana? Kita sendiri, jangan kata orang lain. Bagi kita yang orang tuanya telah meninggal dunia, berapa banyak kita selalu ingat tu orang tua? Bagaimana nanti anak-anak kita? Jadi, kita sendiri yang akan menolong diri kita. Perbanyak amal. Perbanyak ibadah. Sebelum apa? Sebelum ajal menjemput nyawa kita. Kalau dah mati, kalau dah ajal sampai, itu jam, tak ada waktu nak ibadah. Jamaah, saudaraku, banyak orang yang dalam kubur itu menyesal. Yang diazab dalam kubur menyesal, kenapalah aku waktu di dunia berbuat maksiat. Yang dapat nikmat dalam kubur pun menyesal juga. Kenapa? Kenapa sikit sangat amal ibadah aku. Kenapa aku tak buat amal banyak supaya lebih nikmat aku rasakan dalam kubur ini. Sekali lagi kita minta pada Allah, ya Allah, anugerahkan kami, ya Allah. Beri kekuatan kepada kami, ya Allah. Beri kesempatan pada kami, ya Allah. Beri kemauan kepada kami, ya Allah. Agar kami mampu melaksanakan segala perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu. Amin. Ya. Dan datangnya hari kiamat itu sendiri. Jadi sebelum 6 perkara ini datang pada kita, yaitu terbitnya matahari dari barat, datangnya Dajjal, munculnya asap, munculnya binatang bernama dabbah, ya. Sebelum kematian datang dan sebelum kiamat datang, mari, selagi umur Allah berikan pada kita, laksanakanlah ibadah, taat pada Allah. Dari Abdullah bin Sabat bahawa Nabi SAW bersabda, nanti akan terjadi padamu longsor, tanah longsor, perubahan keadaan dan penyakit kolera. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka juga bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah?
Rasul menjawab, ya. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahum yashhaduna an la ilaha illallah, qala na'am. Sahabat bertanya, apakah mereka ketika itu masih bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Nabi jawab, ya. Apabila di tengah-tengah mereka muncul 4 perkara, yaitu perempuan-perempuan pelacur, berbagai kelompok musik, berbagai macam minuman keras, dan sutra. Rasa-rasanya jemaah yang berbahagia, memang kiamat sudah semakin dekat datangnya. Kerana pertandanya sudah nampak sekali. Ya? Di mana dikatakan akan terjadi padamu longsor, tanah longsor, saya kira kita selalu tengok TV, media sosial, kejadian-kejadian tanah longsor di berbagai belahan dunia yang memakan korban. Sudah banyak terjadi. Rumah yang berdiri kokoh, tegar, akhirnya roboh di bawah arus banjir bandang. Ya. Dan perubahan cuaca, perubahan keadaan. Kalau dulu kita tahu bila di atas bulan September, kata orang tua saya, kalau sudah bulan September, Oktober, November, Desember, itu tanda-tanda kita kena siapkan ember. Kenapa nak tampung hujan? Tapi sekarang musim dah tak jelas. Musim hujan kadang-kadang datang musim panas juga. Time musim panas ternyata datang hujan. Musim dah tak tentu sekarang ini. Ya. Dan penyakit kolera, semacam penyakit kudis, penyakit taun. Sekarang ni, penyakit COVID yang dikenakan corona sudah datang. Macam-macam penyakit sekarang ni. Ya. Mereka bersyahadat seperti mana syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan di tengah-tengah kita muncul 4 perkara, iaitu perempuan-perempuan pelacur. Saya kira tak perlu saya jelaskan masalah perempuan pelacur ni. Kita depan mata dah banyak kita tengok dah. Diskotik di mana-mana, kelab malam di mana-mana, panti pijat plus apakah namanya. Ya, perempuan pun sekarang dah kita tengok dah. Semenauzubillah. Kalau pelacur ni, saya kira tak usah kita bahas. Depan mata dah banyak kita tengok. Ya. Dan munculnya berbagai kelompok musik. Ini pun kita tengoklah. Berapa banyak musik itu sekarang, grup-grup musik, grup rock and roll ke apa namanya, yang menjadi idola para anak-anak muda. Bahkan anak-anak muda lebih kenal, lebih ingat, lebih sayang kepada artis pujaannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok kelompok-kelompok muzik yang muncul sekarang ini, macam cendawan di musim hujan, ya. Dan berbagai minuman-minuman keras, khamar. Jemaah yang berbahagia, saya ingin menyampaikan satu hadis riwayat Ibnu Hibban yang mengatakan al-khamar umul khaba'is, arak itu ibu segala maksiat. Faman syaribaha la yuqbalu salatuhu arba'ina yauma. Siapa yang meminum arak itu, siapa yang meminum khamar itu, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Selama 40 hari Allah tak terima solatnya.
Fa in mata fi batnihi, kalau dia mati arak masih dalam perutnya, mata maitatan jahiliyah, maka kematiannya sama dengan kematian orang jahiliyah. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, kita takut, nasihati saudara kita, nasihati anak-anak kita, jangan sampai meminum minuman keras. Kita khawatir ketika dia minum, ketika itu ajal menjemput nyawanya, mati dalam keadaan minuman keras atau dadah, heroin, morfin, hindari. Kita khawatir ketika dia menghisap dadah, ketika itu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan seburuk-buruk kematian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita nasihati diri kita, nasihati anak-anak kita, nasihati semua keluarga kita. Jangan sampai meminum minuman arak atau khamar, dan jangan sampai terlibat dalam dadah. Summa na'udzubillah. Ya. Dan itu tanda dunia kiamat mendekat. Dan sutra, itu sebuah, banyak sekarang orang pakai sutra, ya, yang lembut. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita mohon pada Allah agar kita diberi anugerah oleh Allah dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita mengamalkan sebaik-baik amalan, menjadi orang yang selalu menjaga terutama waktu-waktu salatnya. Semoga kita selalu menjadi orang yang selalu rindu membaca Al-Quran, menjadi hamba yang selalu berzikir menyebut nama Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di penghujung umur kita, di penghujung usia kita, husnul khatimah. Dan kita mohon pada Allah, semoga Allah bukakan pintu taubat, pintu ampunan kepada kita sebelum ajal kita sampai, insyaAllah. Amin, Allahumma amin. Nanti kita sambung lagi dalam lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.